Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Mari kita sejenak menerima firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, sehingga hidup kita hari ini memperoleh berkat dan sukacita. Saudaraku, mari kita dengar Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau tak berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Asa Batak, unak kamu manghumuhumi, asa unang hona uhuk kamu. Ay panghumunaido, si uhuk tonoton tuhamu. Arsuhatun munaido, si suhatonotot tuhamu. Ama pola pabirang-birangmu siba-siba na di mata ni donganmu. Iyan na sa tiyang na di matami dang diat toyho. Kung patok madohonom mo tudongan mi, wah, upak majolo silba-silba kisyan matami. Abi na sa tiyang do di matami. Iho pangatsi. Jumulu maupat tiyangi siyan matami. Dumpay, asa pikiranmu manang beha pangupakmu di silba-silbak na di mata ni dongan me. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, perkataan Yesus ini sangat bernas dan sangat bijak sekali untuk kita hidupi dan pedomani. Jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Proses menghakimi dan mengadili tentu perlu fakta, perlu data dan bukti yang akurat. Di pengadilan saja, proses hukum, proses menghakimi harus dilengkapi dengan fakta yang benar. Bagaimana pula di era digitalisasi sekarang? Bisa dengan gampang orang memvonis, menghakimi hanya dengan informasi-informasi yang beredar begitu saja yang belum tentu benar. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara memahami yang disampaikan Yesus ini? Ada sebuah kisah di mana di sebuah institusi ada seorang bos atau kepala pekerja membuat aplikasi absensi untuk mencek kehadiran setiap pekerja. Pekerja diperintahkan harus hadir sesuai jam yang ditentukan, dan pada pagi hari harus mengikuti ibadah. Si bos dengan bangga memonitor seluruh pekerja melalui aplikasi absensi. Seiring berjalannya waktu, seluruh pekerja mulai resah dan merasakan ketidakadilan yang semakin menjadi-jadi. Di mana si bos tidak pernah tepat waktu sesuai aplikasi absensinya dan tidak pernah mengikuti ibadah. Malah si bos bersenang-senang dengan anjingnya
yang sering dibawa ke kantornya. Si bos ini tidak mau dinasihati bahkan oleh pimpinannya sendiri, atasannya sendiri. Si bos tidak mau tahu dengan bawahannya. Malah si bos mencari-cari kesalahan bawahannya yang memberi masukan yang baik terhadap keresahan yang sudah mereka. Seluruh bawahannya diyakini, baik melalui aplikasi absensinya maupun mengancam untuk memotong upah bawahannya. Bagaimana perilaku si bos ini? Bisa melakoni hidup yang selalu menghukum orang lain. Padahal selumbar balok, yaitu ketidakdisiplinan hidupnya, yang tidak datang ibadah, yang sering bersama hewan piarannya untuk memuaskan hasrat keinginan dagingnya. Saudaraku, persis sama yang disampaikan Yesus. Kecenderungan tabiat manusia, apalagi ini yang sudah jauh dari firman-Nya, bisa jatuh untuk menghakimi dengan menjadikan selumbar balok kejelekan yang ada dalam hidupnya. Si bos yang dengan tengahnya menunjukkan kesombongan ke bawahannya, akhirnya terjebak sendiri karena seluruh anggotanya mengetahui aib si bosnya yang hanya memerintah. Namun perilaku si bos, hidupnya sudah jauh dari firman Tuhan, penuh kecurangan, banyak kejahatan, dan hanya menghakimi orang lain. Jadi yang diukurkan terhadap anggotanya akhirnya terlihat dan menjadi senjata makan pun sendiri terhadap perilaku si bos itu. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai umat percaya di zaman ini harus lebih berhati-hati. Apalagi ini belum ada dan tidak ada bukti yang dipegang, namun sudah terlanjur cepat menuduh dan menghakimi. Seperti ini yang diinginkan Yesus? Tentu tidak. Sebaliknya kita harus melakoni cepat membawakan setiap yang terjadi kepada Yesus, menerima petunjuk Tuhan. Apa yang terbaik yang harus dilakukan, sehingga keteladanan yang seperti yang dilakukan Yesus itu bisa kelihatan, terlihat oleh banyak orang. Kebaikan diri kita dapat dilihat banyak orang, dan itulah yang menjadi contoh yang hebat. Dan akhirnya banyak orang menjadi lebih percaya kepada Yesus. Jadi berbahagialah orang yang selalu melakukan introspeksi diri. Tidak cepat untuk menuduh, tidak cepat untuk menghakimi, karena bukan itu yang diinginkan Yesus. Dan seperti firman yang dikatakan tadi, bahwa kita jangan cepat untuk menghakimi. Tuhan memberkati kita semua.